Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah berjumpa kembali di acara Lala. Lala lahwun wa laibun. Menurut Allah, hidup di dunia ini adalah senda gurau dan main-main. Makanya kita jangan terlalu tegang-tegang dalam hidup ini. Apalagi di dalam beragama. Nyantai saja dalam arti ketulusan hati yang nomor satu. Bukan dengan kekerasan kita untuk membawa agama ini. Tapi dengan santun. Nyantai saja. Sing penting mlebu swarga. Karena memang kita manusia dulunya dari surga dan akhirnya di dunia dan insya Allah akhirnya kita akan kembali ke surga. Jadi kalau ada orang di dunia ini akhirnya masuk neraka itu jelas salah alamat. Dan itu lagunya Ayu Ting Ting. Salah alamat. Alamatnya kita ini mestinya surga. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kini kita akan mengkaji dan menggali. Ada seorang anak. Dia berangkat dari madrasah ibtidaiyah. Tapi pada akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa, Allah akhirnya mentakdirkan dia bisa masuk fakultas kedokteran dan insya Allah akan menjadi seorang dokter yang barokah. Kita sambut Mbak Syafa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya Mbak Syafa. Ini kayaknya panjang namanya. Siapa aslinya? Aslinya Zafira alias Safa Putri Hambali. Ya, namanya udah kelihatan kan? Anak saya ini. Kan Putri Hambali. Jadi anak saya. Enggak, saya bukan kok niat apa-apa. Tapi yang ingin saya petik bahwa Syafa ini anak dari madrasah ibtidaiyah. Kemudian mondok. Dan akhirnya ternyata bisa masuk fakultas kedokteran. Yang selama ini banyak orang tua menganggap kalau anak di madrasah nanti gak bisa jadi dokter. Nah itu ternyata terjawab oleh Ananda Syafa ini ternyata bisa. Oke, Mbak Syafa pertama sekolahnya di madrasah mana? Dulu di MI Al-Karim. MI Al-Karim itu di Sulawesi apa di Amerika? Di Surabaya. Oh, di mana tepatnya? Di daerah mana? Di Mendel Merisi. Ya, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Karim. Ya. Setelah dari Al-Karim kelas 6 selesai, lalu melanjutkan pendidikannya di mana? Di Darul Quran Putri Cikarang SMP-nya. Di Jakarta. Di Bekasi. Ya, Bekasi lah ya. Itu di SMP Darul Quran. Ya. SMP Darul Quran. Ya, SMP Darul Quran. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kalau nggak salah di Darul Quran itu kan selain sekolah juga ada menghafal Al-Quran. Iya. Ya, di situ juga diajarkan mendidik hafalan Al-Quran. Iya. Ketika SMP itu kan kelas 1 sampai kelas 3 tahun. Iya. Nah itu diprogramkan harus hafal berapa juz? Kalau dulu waktu aku masih masuk, kan baru masuk dari SD ke SMP. Ya. Jadi waktu kelas 7 itu 1 tahun itu cuma belajar baca huruf hijaiyah. Oh ya, terus? Jadi 1 tahun belajar huruf hijaiyah, terus ada kayak tesnya gitu, baru boleh kayak mulai menghafal dari juz 1, terus nanti harusnya 1 bulan itu 1 juz, harusnya. Ya. Cuman kan nggak semuanya bisa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya udah selesai 1 juz, nanti itu kayak ada tesnya, terus nanti selesai
juz selanjutnya ada tesnya. Jadi kayak setiap hafal 1 juz dites, terus boleh baru ngafal selanjutnya. Kalau tesnya kayak menurut ustazanya kayak kurang lancar gitu, ya disuruh ngulang lagi. Ulang. Nah ya, itu berarti selama di SMP Darul Quran, ketika selesai, akhirnya berapa juz? 15 juz. 15 juz. Tepuk tangan. Ya, jadi begini. Masya Allah. Dari madrasah yang waktu itu belum hafal Al-Quran. Lalu pindah di SMP Darul Quran, setahun hanya mendalami bacaan-bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, dan seterusnya. Baru tahun kedua sama ketiga harus menghafal 15 juz. Berarti 2 tahun bisa hafal 15 juz. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Nah, setelah dari SMP Darul Quran, akhirnya SMA-nya di mana? SMA-nya di Taskia Malang. Sekarang namanya jadi Tursina IIBS. Oh, Taskia Malam yang sekarang IBS. Ya, dulu Taskia, sekarang Tursina. Tursina di Malang. Di Malang. Ya, di situ otomatis 3 tahun. Iya. Nah, itu juga selain sekolah sambil menghafal Al-Quran. Berarti hafalannya itu yang diteruskan kan juz 16 sampai 30. Iya. Dan itu nanti terakhir ada ujiannya. Iya. Ujian hafalan Quran. Iya. Ya, itu Mbak Safa juga punya piagam untuk hafalan itu. Iya. Ya, subhanallah. Lalu setelah 3 tahun di Tazkiyah sambil menghafal Al-Quran, biiznillah akhirnya dapat piagam hafalan 30 juz selesai. Lalu sekarang kuliahnya di mana? Sekarang kuliahnya di UNUSA. Di Fakultas Kedokteran. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Jadi Fakultas Kedokteran UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nahdlatul Ulama Surabaya. Pemirsa, ini jawaban bahwa anak madrasah, anak yang menurut kebanyakan orang dianggap cuma sekolah agama, dianggap sekolah cuma bahkan dulu itu ono bahasa sing gak enak, madrasah ada di mudin. Nah, nauzubillah. Walaupun sebenarnya mudin itu yang luar biasa, wong itu no agama, ngeramut agama, memuliakan agama. Tapi yang namanya orang yang nggak paham dianggap remeh mudin itu. Tapi ternyata sekarang terjawab, anak dari madrasah bisa menghafalkan Al-Quran, bisa selesai di pendidikan SMP yang luar biasa di Darul Quran di Jakarta. Kemudian SMA-nya di Tazkiyah juga menyelesaikan Quran sampai 30 juz. Bahkan sekarang biiznillah bisa masuk Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama. Ya. Pertanyaan berikutnya. Selama dulu pengalaman pertama mondok itu ketika di Jakarta, itu maaf ya, kan sebelumnya belum pernah mondok. Iya. Ya, begitu dipondokkan, terus didaftarkan, terus masuk, terus orang tuanya mau pulang, nangis nggak itu? Ya nangis. Ya karena belum pernah mondok. Iya. Terus kira-kira terasa kerasan di pondok pertama itu kira-kira berapa bulan? Nggak tahu sih berapa bulan. Cuman biasanya itu kerasa kayak enak di pondok itu setelah liburan pertama. Kan liburan 1 semester, terus liburan. Nah waktu liburan itu baru kayak, oh enak ya kalau di pondok banyak temennya, kalau di rumah kan sendirian. Nah, jadi akhirnya kan kerasan. Nah, ini pelajaran juga buat panjenengan para orang tua, memang memondokkan anak itu memang sebenarnya loh ya, bukan menyengsarakan anak.
Bahkan bukan membuang anak. Tapi justru kita ini sebenarnya orang tua memondokkan anak itu betul-betul sangat sayangnya kepada anak. Sangat cintanya kepada anak. Tapi memang awal-awalnya pasti menangis. Orang tuanya yang menangis, anaknya yang menangis. Tapi ternyata setelah liburan pertama terasa sepi di rumah karena sudah kebiasaan di pondok banyak temannya. Dan akhirnya kerasan. Dan setelah kerasan akhirnya ya sampai selesai nyatanya nggak ada masalah. Bahkan pelajarannya juga lancar. Nah, ketika di pondok di pertama ini pondok Darul Quran. Iya. Waktu itu jam belajarnya itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau dulu di dalam Quran seingatku itu kan tahajud, bangun tahajud, subuh, terus dari habis subuh sampai jam 7 itu tahfidz. Jadi Khusus tahfidz. iya, Ya. jadi habis subuh tuh nggak boleh balik kamar lagi, langsung tahfidz, nambah hafalan. Habis itu habis tahfidz pagi itu sarapan, habis itu langsung sekolah kan, mandi dulu siap-siap, terus sekolah, terus sholat duhurnya kan istirahat sholat duhur, makan siang, terus sekolah lagi sampai asar. Terus habis asar, sholat asar jamaah. Habis itu istirahat sebentar. Nggak habis asar. Habis jamaah sholat asar langsung tahfidz sore lagi. Sampai mau jam 5 gitu baru istirahat. Sampai maghrib. Terus habis maghrib sampai isya makan malam. Habis itu habis isya kalau besoknya ujian belajar malam. Kalau misalnya besoknya nggak ujian tahfidz malam. Sampai jam setengah 10 atau sampai jam 9 gitu. Terus nanti jam 10-nya baca surat Al-Mulk bareng-bareng di aula. Di baru aula, tidur. Oh, setelah baca Al-Mulk bareng-bareng baru tidur. Iya. Bangun nanti jam 3 lagi. Iya, jam 3:30. Ya, 3 atau setengah 4 ya. Pemirsa, subhanallah. Ini namanya kawah condro timu. Penggemblengan. Di pesantren itu memang anak kita digembleng. Tapi bukan digembleng dengan sesuatu yang tidak baik. Masya Allah, sampai dengarkan tadi. Mulai bangun sudah tahajud. Setelah tahajud kemudian tahfidz. Setelah itu pelajaran sekolah, sore tahfidz lagi. Malamnya ada satu amalan yaitu baca surat Al-Mulk. Lalu tahfidz juga. Masya Allah. Memang ini perjuangan. Kalau anak nggak niat betul memang terasa berat. Tapi kalau sudah niat betul, di dunia ini nggak ada yang berat. Yang penting mencintai. Mencintai pesantren, mencintai pelajaran, mencintai Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita mencintai betul, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Baik, akhirnya selesai SMP di Darul Quran. Iya. Kemudian melanjutkan SMA di Tazkiyah Malam. Iya. Nah, selama di Tazkiyah Malam ada nggak perbedaannya antara di Darul Quran sama Tazkiyah? Maksud saya teknis pembelajarannya. Beda, kalau misalnya di SMP itu dulu kan lebih banyak menghafal Al-Quran kayak gitu. Ya, Terus sekolahnya itu lebih sebentar. ya. Tapi kalau misalnya di SMA ini tahfidznya yang lebih sebentar. Hanya pagi sama sore, tapi sekolahnya lebih lama. Terus selain sekolah ada kayak kan kalau SMA biasa kan ada IPA sama IPS. Ya. Tapi kalau di Tazkiyah itu ada kayak jurusan lain juga. Jadi kita ngambil 2 jurusan. Nah, jurusan satunya lagi ini kayak jurusan kayak belajar buat nanti kuliah gitu loh. Kayak ada, kalau aku dulu ngambilnya CEO. Terus tapi ada kayak ilmuwan, kayak sanspreneur, terus ada entrepreneur buat jualan kayak gitu-gitu.
Terus ada kayak ulama buat belajar hadis-hadis gitu sama profesional yang kayak belajar IT gitu. Jadi lebih kayak kalau SMA ini lebih dikembangin di akademiknya gitu. Ya, tepuk tangan, ya. Masya Allah. Saya aja yang abinya sing luwih tuwek, gak pati paham sing diterangno. Ya karena memang waktu saya dulu subhanallah mondok ya asal mondok sekolah pokoknya sekolah sing diceritakno sing terakhir tadi blas gak paham. Tapi ternyata buahnya Masya Allah luar biasa. Oke, jadi memang ini para pemirsa terutama para orang tua, Masya Allah jenengan jangan pernah ada ketakutan anaknya dipesantrenkan. Apalagi yang sekolahnya ada pesantren. Di pesantren ada tahfidz, ada asrama, ada sekolahan seperti di Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim di Gondang Mojokerto. Itu akan dicetak seperti Ananda Safa ini. Selain belajar sekolahan, ada belajar penghafal Quran, juga mendalami kitab kuning, mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, kemudian dari ya saya orang tuanya sih. Pertanyaan saya mungkin ke uminya. Uminya berarti kan sangat mendukung untuk di pesantren sampai bisa sukses seperti ini. Gimana peran uminya ini? Kalau dulu kan telepon umi itu cuma bisa seminggu sekali. Ya. Hari Sabtu. Di situ biasanya nggak banyak cerita sih karena ya nggak apa-apa. Nggak banyak cerita sama umi kenapa-kenapanya. Cuman biasanya kalau misalnya mau jengukan itu minta dibawain ini lah. Itu biasanya kayak kalau misalnya lagi capek gitu, sukanya kan makan. Jadi kayak ya udah umi itu kayak support buat belikan sesuatu kayak misalnya butuh apa. Terus kalau misalnya lagi pengen apa yang di pondok nggak ada biasanya dibawain waktu Jumat. Terus umi juga sering bilang kayak ya udah bentar lagi lulus nanti juga kangen kayak gitu. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja. Ya, jadi gini, khususnya orang tua ya, mensupport atau mendorong supaya anaknya kerasan di pondok. Kalau lagi sambang, mesti harus ada pertanyaan. Mau dibawakan apa nak? Kesukaannya apa? Dibawakan. Dan kebetulan Mbak Safa ini ya rodok seneng mangan. Rodok seneng ngemil. Jadi ngapal nih sampai ngemil. Ngapal nih Quran sampai ngemil. Belajar sambil ngemil. Dan kebetulan alhamdulillah uminya sangat perhatian itu. Kalau saya tahu ketika mau ke Jakarta Sambang itu Masya Allah. Kayak arep kulaan. Nah itu dalam rangka untuk menyenangkan anaknya supaya kerasan di pondok. Dan itu memang peran ibunya. Ya saya selaku abahnya memang jarang itu memperhatikan itu. Yang penting wayahe bayar tak bayari. Tapi kalau urusan makan itu urusannya uminya. Dan itu berlanjut sampai di pondok Tazkiyah. Jadi uminya ini yang paling sering nyambangi. Karena saya juga ada kesibukan yang lain. Tapi yang paling mendorong untuk anaknya kerasan, semangat belajar adalah uminya. Oleh karena itu pemirsa, jadi memang di mana-mana anak sukses itu pasti dari kehebatan seorang ibunya dan orang tuanya tentunya. Oke, selanjutnya yang ini saya tanyakan, yang namanya pondok pesantren kan pasti ada suka dukanya. Nah, yang saya tanyakan ini yang ketika di Jakarta dulu, ketika di Daku Darul Quran itu suka dukanya apa itu? Kalau sukanya itu kan ya pasti banyak temennya, soalnya kan terus dari mana-mana gitu kan temennya. Jadi kadang itu kayak oh kalau di Papua tuh kayak gini ya. Kalau di ada temannya juga dari Papua. Iya, terus oh kalau di Kalimantan kayak gini, kalau di Sumatera kayak gini, kalau di Aceh kayak gini kan beda-beda budayanya. Iya. Terus
dukanya itu paling kalau misalnya di pondok kan ngurus diri sendiri, jadi kayak laundrynya sendiri, apanya sendiri. Jadi kadang itu kalau ngelupa ngelondri itu kayak aduh harus nyuci sendiri. Kalau misalnya bajunya harus dipakai tapi belum di laundry, itu kayak ya harus nyuci sendiri kayak gitu. Ya, itu suka duka. Kemudian ketika di tazkiyah yang sukanya saja, sukanya. Kalau di Daku kan dari berbagai daerah di Indonesia. Apa di tazkiyah juga begitu? Iya, Sama juga. sama aja. Oh, ada dari berbagai daerah. Iya. Bahkan saya dengar ada yang dari luar negeri Iya. di tazkiyah itu. Di mana? Dari mana itu? Kalau misalnya tapi kalau adanya tuh kakak adik kelas. Oh, Adik kelas tuh ada yang dari Malaysia kalau nggak salah. Sama dari mana ya? Lupa. kalau dari luar negeri gitu, kalau lagi pelajaran pakai bahasa Indonesia. Eh biasanya kalau misalnya yang dari luar negeri gitu ada kelasnya sendiri. Oh, Jadi iya. belajarnya mereka pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris bagus ya. Alhamdulillah sekarang akhirnya di kedokteran. Nah, apa suka dukanya juga ketika masuk di kedokteran? Apalagi kan berangkat dari madrasah. Apakah nggak ketinggalan ilmu umumnya atau ilmu-ilmu yang menunjang untuk jadi dokter itu? Kalau misalnya ketinggalannya enggak, malah kadang aku ngerasa kayak aku udah tahu hal itu duluan gitu, Oh ya. sebelum aku kuliah Ya. kayak gitu. Terus kalau misalnya dukanya paling bosen, karena kan kalau dulu SMP SMA kan belajarnya kan macam-macam, Ya. ada matematika, biologi, bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalnya bosen matematika, habis ini belajar bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Kalau di kedokteran itu kan belajarnya teori aja, jadinya tuh bosen. Teori dokter. Iya, teori Kesehatan. kesehatan. Jadi kadang tuh bosen gitu, kadang belajarnya teori terus ngafalin terus kayak gitu. Tapi kan sudah mulai ada praktek-praktek. Iya, sudah ada praktek-praktek juga. Terus kalau sukanya tuh kadang tuh hal-hal sepele yang aku tahu dari film, kayak dari drama Korea kayak film gitu. Aku bisa tahu waktu aku kuliah kedokteran, kayak saya dulu kok kenapa harus orang tuh dikasih pertolongan pertama kayak gini. Aku kan dulu kayak cuma nonton aja. Yeah. Sekarang bisa kayak oh iya bagus, harusnya langsung kayak gini kayak gitu. Jadi Yeah. lebih bisa paham gitu kalau lihat apa-apa. Oh ya, artinya tentang kehidupan. Iya. Kehidupan seseorang yang terkait dengan kesehatan tentunya. Itu pernah nggak praktek di luar rumah sakit? Kalau praktek di luar rumah sakit belum. Oh, prakteknya selama ini di dalam Rumah rumah sakit. Dan itu betul-betul memang jenazah. Iya. Ya, jenazah artinya memang betul-betul praktek betul. Iya. Iya. Para pemirsa, subhanallah. Ya, ini perjuangan seorang anak dari madrasah yang belum pernah mondok, akhirnya mondok ketika tingkat SMP. Dan itu nggak mudah perjuangannya tanpa doanya, dorongan orang tuanya. Tapi juga harus ada kemauan dari anaknya itu sendiri. Kemudian melanjutkan di SMA-nya, SLTA-nya juga di pondok pesantren yang diasramakan, yang juga harus sambil menghafalkan Al-Quran. Dan akhirnya semuanya bisa dilampaui. Dan subhanallah akhirnya sekarang di Fakultas Kedokteran. Dan itu perjuangan yang tidak mudah. Oleh karena itu ya saya hanya mendoakan selaku abinya. Dan insya Allah semuanya juga mendoakan. Semoga Mbak Safa selalu dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir. Karena sudah jelas toh Mas Fakultas Kedokteran. Otomatis kan insya Allah akhirnya ditakdirkan jadi dokter. Iya. Nah, kira-kira cita-citanya itu jadi dokter apa?
coro cita-cita. Kalau cita-citanya mau jadi dokter kesehatan jiwa. Kesehatan iya nggak apa-apa, bagus. Iki sing rada loro-loro jiwa ini perlu ditandani. Ya itu sesuatu yang mulia. Ya nggak, alasannya apa kok sampai ingin jadi dokter jiwa itu? Nggak tahu. Kenapa ya? Ya pengen aja. Oh gitu. Paling tidak kan menolong orang yang sudah mulai lupa ingatan, menjadi sadar, yang tadinya nggak ingat sholat, lalu sekarang sudah sadar menjadi ingat sholat. Yang tadinya nggak pernah ingat Allah, subhanallah, setelah diobati, akhirnya menjadi ingat Allah. Betul, saya kira memang benar itu, kedokteran dan nanti menjadi dokter jiwa. Ya, amin. Ya dokternya orang-orang yang sinting-sinting itu. Yang penting dokternya gak melo sinting ya. Tapi saya kira ini cocok. Satu, ilmu kedokterannya memang dari kedokteran. Yang kedua ada Al-Qur'annya. Sebab dandani wong otake mencelek. Itu nggak cukup dengan disuntik, tapi juga dengan harus bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau bahasanya pesantren diru'yah. Nah itu saya kira memang pas ini cocok. Oke, saya kira subhanallah. Ya mudah-mudahan banyak menolong orang. Amin. Saya misal bayangkan ya, orang tua yang punya anak rodok kumat, rodok gendeng, terus kemudian diobati menjadi anak yang sadar, bahkan bisa bangkit lebih baik dari sebelumnya. Betapa bahagianya orang tuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan cita-citanya diridhai Allah dan akhirnya berhasil. Amin. Para pemirsa, seperti biasa di akhir pertemuan ngobrol kita ini selalu saya ingatkan, jangan pernah membenci siapa saja. Jangan kesusu membenci orang. Jangan tergesa-gesa menvonis orang itu orang jelek, itu ahli neraka, itu wong gak selamat. Jangan. Seakan-akan kita akan lebih baik dari mereka. Jangan. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini besok kita butuh. Yang kedua, jangan menghina orang, mencela orang, koyok-koyok wong iki gak ono apike. Koyok-koyok sing apik awake dhewe. Nauzubillah. Siapa tahu orang yang selama ini kita remehkan, ya anggaplah kita rendahkan, ternyata dia kekasihnya. Yang terakhir, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, ini pilihan Allah. Apapun yang terjadi, gak bisa lepas dari takdirnya Allah. Jangan putus asa. Siapa tahu ujian yang bertubi-tubi, masalah yang bertubi-tubi, itu sebenarnya dalane derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.